Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rahmat Amanullah dari jurusan Teknik Sipil NPM 227011025. Oke, ini adalah tugas dari matkul Bahasa Indonesia, dan dalam video ini saya akan coba menjelaskan tentang definisi bahasa, hakikat bahasa, dan juga fungsi bahasa. Baik, saya akan mulai dengan definisi bahasa. Saya mengambil definisi dari filsuf Yunani Plato. Dia mengatakan bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Mungkin secara singkat dapat dikatakan bahwa bahasa itu tercipta dari pikiran dan ide seseorang, lalu yang diaplikasikan melalui organ tubuh yaitu mulut yang menghasilkan suara, lalu suara itu merambat melalui udara dan diterima oleh telinga dari si pendengar, lalu suara yang diterima oleh pendengar diproses dalam otaknya dan menghasilkan suatu sistem bahasa untuk berkomunikasi. Oke, mungkin itu terkait dengan definisi bahasa yang dikatakan oleh Plato. Lalu terkait dengan hakikat bahasa itu sendiri dari sumber yang saya ambil dari website di Publish. Hakikat bahasa adalah dasar atau landasan dari ilmu pengetahuan. Di sini menarik karena bahasa menjadi semacam jembatan untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan mungkin satu-satunya cara itu lewat bahasa. Dan bahasa itu bisa dituliskan atau diucapkan melalui lisan. Dan bahasa menjadi jembatan bagi seorang pelajar dan manusia umumnya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Biasanya disampaikan dari seorang guru kepada muridnya pasti melalui lisan, dan itu menggunakan bahasa yang bisa dimengerti dan disepakati oleh setiap manusia. Lalu terkait dengan fungsi, sebagaimana dijelaskan dalam hakikat bahasa tadi, yaitu sebagai dasar atau landasan ilmu pengetahuan, maka fungsi dari bahasa itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan itu hanya satu dari sekian banyak fungsi bahasa, dan saya hanya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa sebagai alat mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti kita ketahui, dalam video ini pun saya menjelaskan menggunakan bahasa, dan bahasa itu bisa dimengerti dan disepakati oleh semua orang, khususnya bahasa Indonesia yang disepakati oleh warga negara Indonesia itu sendiri. Dan dengan bahasa pula kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa? Karena setiap manusia pasti mempunyai pemikiran dan ide dari setiap ilmu pengetahuan atau dari setiap gagasan yang dia punya. Dan dengan bahasa, dari setiap orang yang mempunyai ide atau gagasan mengenai sesuatu, mereka bisa menyampaikan dan bisa mempublikasikannya, baik itu melalui tulisan ataupun melalui lisan, dan itu pun kita sebut dengan bahasa. Oleh karena itu ilmu pengetahuan akan berkembang. Faktor utamanya adalah
bukan faktor utama, media atau jembatan untuk mengembangkan itu melalui bahasa. Sebagaimana kita ketahui, jika di kelas ada bisa berdiskusi, memberikan pertanyaan, sanggahan atau tanggapan, pasti kita akan melakukan itu semua menggunakan suatu sistem yang dimengerti dan disepakati oleh semua orang, yaitu bahasa. Baik itu bahasa secara lisan, tulisan, atau dan bahasa lainnya yang bisa dimengerti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini mengenai definisi, hakikat, dan fungsi bahasa. Sebagai kesimpulan, saya menitik beratkan semua penjelasan tadi pada pengembangan ilmu pengetahuan, karena sebagaimana yang saya sebutkan, bahasa adalah alat atau media untuk manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menuntut ilmu pengetahuan dan mempelajarinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.